Selamat datang di Jukir TV, channelnya Cerita Anak Nusantara. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Yuk kita ikuti cerita si Pitung, cerita anak Nusantara dari Betawi. Pada zaman penjajahan Belanda, di kampung Rawabelong, lahirlah seorang bayi laki-laki mungil dari keluarga sederhana. Ayah dan ibu bayi itu adalah seorang petani. Kehadiran bayi itu tentu saja menambah kebahagiaan pada keluarga sederhana. Mereka beri nama bayinya adalah si Pitung. Pagi itu di balai-balai bambu depan rumah, Ibu Pina sedang menggendong Pitung kecil. Setiap selesai dimandikan, Ibu Pina selalu menggendong bayinya sambil berjemur di depan rumah dan berdoa, "Anakku sayang, kamu harus sehat ya. Kelak kamu harus menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa." Tak terasa Pitung mulai menginjak usia remaja. Selain belajar mengaji, ia juga belajar ilmu bela diri. Dengan cepat, Pitung menguasai seluruh jurus yang diajarkan oleh sang guru. Sampai akhirnya, sang guru mewariskan ilmu Pancasona kepadanya, yaitu ilmu kebal senjata tajam. Suatu hari, Pitung menyaksikan kekejaman centeng-centeng Babah Lim si Tuan Tanah. Mereka mendatangi rumah penduduk dan merampas harta benda yang ada karena tidak mau membayar pajak dan upeti. Dengan kejam, mereka memukul dan menyeret para penghuni rumah. Hati kecil Pitung terpanggil untuk menolong mereka. Ini adalah saat pertama kali Pitung membela orang lemah. Pitung tak tega melihatnya. Centeng-centeng, kenapa kalian merampas harta orang dan menindas orang tak berdaya? Kalau berani, sini lawan aku, tantang si Pitung. Mendengar itu, si pemimpin centeng marah. Anak muda, berani-beraninya kau menghalangiku. Rasakan ini, hardiknya kepada Pitung. Pemimpin centeng menyerang Pitung dengan gencar, tetapi Pitung berhasil mengalahkannya dengan mudah. Pemimpin centeng itu roboh dalam 2 jurus saja. Anak buahnya pun melarikan diri ketakutan. Sejak saat itu, Pitung bertekad untuk membela orang-orang yang tertindas. Dengan penuh semangat, Pitung mengajak para penduduk desa untuk bersatu melawan penjajah. Kita harus lawan segala penjajahan. Tidak ada yang boleh merampas harta milik kita. Ini adalah tanah kita. Jangan mau diperbudak oleh company, kata Pitung bersemangat. Semua setuju dengan ajakan Pitung. Para tuan tanah dan company menjadi resah. Mereka mengadukan perlawanan itu kepada pemerintah Hindia Belanda. Scott Hayder, pemimpin tertinggi di Batavia, memerintahkan aparat untuk menangkap si Pitung. Ia menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Pitung. Company menangkap Pak Piun dan Haji Naipin untuk memaksa Pitung menyerahkan diri. Mereka dimasukkan ke penjara di Grogol. Berita itu sampai ke telinga si Pitung. Ia tidak tega dengan keadaan ayah dan gurunya yang disiksa. Pitung membuat perjanjian dengan Company untuk menyerahkan diri dengan syarat ayah dan gurunya dibebaskan dari penjara.
Pada suatu hari, kompeni membawa Haji Naipin ke alun-alun kota dengan dijaga ketat oleh pasukan polisi bersenjata lengkap. Lalu, Pitung muncul seorang diri. Ia meminta agar gurunya dibebaskan dulu. Setelah Haji Naipin dibebaskan, Pitung maju menyerahkan diri. Pasukan polisi membidikkan senjatanya ke arah Pitung. "Wah, tertangkap juga kamu, Pitung," kata Skut Heine kesal. "Hahaha, aku tidak takut menghadapi pengecut seperti kalian," jawab Pitung. Skut Heine marah dan ia langsung memberi tanda kepada pasukannya untuk menembak. Duar, duar, duar. Pitung pun roboh bersimbah darah. Pitung gugur sebagai seorang pahlawan. Beberapa bulan kemudian, Skut Heine dipecat dari jabatannya karena menembak orang yang tidak melawan ketika ditangkap. Pitung gugur sebagai pahlawan dan akan selalu dikenang oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, adik-adik, begitu cerita lengkapnya si Pitung Pendekar dari Betawi. Sampai jumpa.